Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan yang ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai break-even point analysis atau analisis titik pulang pokok. Atau istilahnya break even point analysis ya. Ya. Break even point analysis itu merupakan kondisi ya, suatu kondisi di mana suatu perusahaan atau entitas ya tidak mengalami untung, tidak pula mengalami rugi ya. Jadi impas ya, bahasa sederhana itu impas, enggak untung enggak rugi. Atau istilah bahasa awamnya, ada yang mengatakan bahasa awamnya itu balik modal tok ya, seperti itu salah. Kalau istilah awamnya itu, istilah umumnya itu balik modal tok, itu sebenarnya salah. Kenapa? Berarti itu rugi. Kalau balik modal tok ya rugi ya. Ini impas, untung enggak, rugi enggak. Jadi kalau balik modal tok berarti dikatakan rugi, maka itu salah. Jadi asumsi umum bahwa titik pulang pokok itu atau titik impas itu balik modal tok itu salah. Kenapa? Kan dalam suatu proses produksi ada biaya tenaga kerja, biaya ini, biaya itu, itulah yang disebut seluruhnya biaya perolehan ya, dalam akuntansi. Makanya kalau balik modal tok itu salah ya. Dikatakan impas atau break even point analysis itu ketika diformulasikan ketika TR ya, TR sama dengan TC ya. TR sama TC, TR itu total revenue ya, total pendapatan, sementara TC itu total cost ya, total biaya. Dalam akuntansi cost bentuk lainnya jamaknya itu expenses ya, pengeluaran biaya. Perlu diketahui dalam analisis titik pulang pokok itu ada istilah-istilah seperti fixed cost ya. Ini dalam akuntansi pula ya, fixed cost ya, FC disingkat ya. Fixed cost itu biaya tetap. Fixed cost. Kemudian variable cost ya, visi ya. Visi variable cost ya. Variable cost. Oh ya, ini yang fixed cost itu ya biaya tetap. Artinya apa? Berapapun suatu entitas, suatu perusahaan, entah itu home industry itu memproduksi suatu barang, misalkan gorengan ya, taruhlah goreng bakwan, berapapun banyaknya, fixed cost itu biaya tetap ya. Mau memproduksi 1000 unit, mau 100.000 unit, biaya tetap maksudnya apa? Biaya tidak berubah-ubah ya, tetap segitu ya. Sementara variable cost itu biaya yang berubah-ubah mengikuti berapa atau sedikit atau banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Misal ya, satu bulan memproduksi 1000 buah genteng ya, perusahaan home industri apa misalkan memproduksi 1000 genteng, itu biaya variabelnya itu berubah-ubah. Ketika bulan berikutnya memproduksi lebih banyak lagi, ya ngikutin berapa jumlah unit yang diproduksi itu, sehingga dikatakan variable cost biaya yang berubah-ubah ngikuti berapa jumlah unit yang diproduksi. Karena asumsi otomatis biaya bahan baku, raw material pasti berbeda. Biaya tenaga kerja harusnya tadinya bikin 1000 genteng bisa dikerjakan sama 5 orang, ini karena membuat lebih 10.000 genteng berarti harus tambah tenaga kerja dengan waktu yang sama, tambah tenaga kerja, otomatis menambah biaya produksi. Oleh karena itu biaya yang berubah-ubah disebut
variable cost, mengikuti jumlah unit barang yang diproduksi ya. Kemudian dalam ekonomi ada istilah lain namanya sunk cost ya, ada opportunity cost, ada sunk cost. Sunk cost itu biaya terbenam. Contoh Mr. Bean punya kontrakannya berupa rumah 10 unit, tapi rumah itu angker, artinya tidak dikontrakan. Dia punya aset berupa rumah itu berantakan ya, kosong, lompong. Padahal kalau dikontrakan, satu rumah dianggap paling murah aja, rumah diberesin, satu rumah setahun 5 juta misalkan, berarti 10 rumah berapa? 50 juta. Tapi karena rumah itu dibiarkan begitu saja, bahasa Jawanya sungil, didiamkan, nggak diurus, akhirnya apa? Itu namanya dalam ekonomi biaya terbenam, sunk cost. Atau kita punya lahan itu sebenarnya potensial, tapi nggak ditanemin misalkan panawij atau apa, dibiarkan itu aja, tanah kosong, cuman yang tumbuh ilalang dan sebagainya, rumput-rumput, itu disebut sunk cost, biaya terbenam. Opportunity cost, contoh dengan kita daripada ngelamun nongkrong nggak jelas ya, contohnya nongkrong nggak jelas, ngumpi, lebih baik kita bisnis online misalkan, jadi YouTuber misalkan, itu opportunity cost ya, ada kesempatan dia waktu luang kita pergunakan untuk ekonomi, itu disebut opportunity cost ya. Ekonomi itu suatu bicara tentang cost and benefit, manfaat dan pengorbanan. Selanjutnya ya, yang ini analisis titik kurang pokok atau impas ya, impas itu terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Besarnya penerimaan atau pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, total biaya ya. Akan tetapi ketika TR lebih besar dari TC, berarti apa ini? Berarti entitas atau perusahaan mengalami untung ya. Berarti kalau TR kurang dari TC, artinya total cost lebih besar dari total revenue, berarti apa? Rugi ya. Loss. Untuk menghitung BEP ya, kita singkat aja di sini BEP. Untuk unit ya, untuk menghitung unit, satuan unit ya, itu rumusnya ya, BEP. BEP sama dengan FC P min V fisik ya. Ini untuk yang unit ya. Sementara yang satuan ya, yang rupiah ya, ini kan satuan atau unit, misalnya satuannya rupiah ya, yang rupiah atau harga berarti ya, rupiah atau harga berarti itu BEP ya sama dengan FC ya, 1 FC VC ya, ini P ya. Jadi VC variable cost, FC variable fixed cost, VC variable cost. Nah, TR total revenue ya, TR itu sama dengan, berarti total revenue sama dengan kuantiti ya, jumlah barang dan atau jasa yang produksi kalikan harga ya. U kalikan P ya. Kalau total cost berarti apa? Total cost dalam BEP itu FC ya, fixed cost biaya tetap ditambah variable cost.
Ini perlu hal-hal penting ya dalam analisis break even point. Oh ya, variable cost ya, variable cost. Variable cost itu sama dengan AFC ya, AVC ya. Average variable cost kalikan kuantitas. Sekarang langsung ke studi kasus atau contoh latihan soal ya, biar langsung bahas bareng, kita langsung mengerti, memahami. Tolong seperti biasa, soal atau latihan soal atau studi kasus saya baca, saya diktekan ya. Kalian hanya memperhatikan ya, tolong perhatikan, simak. PT Smart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi manufaktur ya. Dalam ini memproduksi baju batik. Saat ini sedang memfokuskan dirinya untuk memproduksi batik atasan atau istilahnya hem ya, pria, atasan pria atau hem, dengan variable cost sebesar Rp90.000 per piece ya. Variable costnya Rp90.000 per piece. Sementara fixed costnya ya, biaya tetapnya itu sebesar 180 juta ya. Apabila PT Smart tersebut, PT Batik Smart tersebut ingin atau bermaksud menjualnya dengan harga Rp270.000 per piece, per batik, baju batik per piece, maka pada unit berapakah, pada produksi unit berapa akan terjadi titik pulang pokok atau terjadi BEP ya. Kemudian buatlah fungsi biaya dan fungsi penerimaan atau fungsi pendapatannya, serta gambarkan kurvanya. Ya, kita langsung jawab ya. Hapus dulu yang ini. Tadi diketahui ya, diketahui dulu. Diketahui ini berapa fixed cost-nya PT Smart ya, fixed cost-nya 180 juta. Untuk sementara
notasi rupiah kita kehilangan dulu. Kemudian tadi berapa variabel costnya, biaya yang berubah-ubahnya tuh 90.000 ya. Kemudian jika perusahaan tersebut, PT Semar tersebut bermaksud menjual baju batiknya per hem berapa tadi, 270.000 ya, berarti price harganya ya 270.000. Ditanya ya, berarti ditanya atau diminta ya, yang A, pada unit keberapakah akan terjadi BEP ya, atau impas di Lampung. Berarti di sini pada unit berapakah, berarti apa? BEP kuantitas ya. BEP yuk itu aja ya. Kemudian yang beda apa? Buatlah fungsi biaya ya, fungsi biaya dan penerimaan pendapatannya ya. Berarti apa fungsi biayanya ya? Persamaannya, fungsi ya, persamaan atau fungsi ya, fungsi biaya, cost dan pendapatannya. Oke. Serta gambarkan kurvanya ya, serta buatlah kurvanya, gambarkan ya, gambarkan kurvanya. Oke. Jawab. Sekarang jawab yang A ya, jawab yang A dulu. A sama dengan, jadi A BEP kuantitas berarti ya. Ini BEP kuantitas sama dengan ini rumus gimana rumusnya? BEP kuantitas FC per P min visit ya. Jadi fixed cost dibagi P min visit. BEP sama dengan FC-nya 180 juta. Sementara harga itu berapa? 270.000 min isinya 90.000. Sama dengan 180 juta per 90 berarti berapa ini? 90 180.000 ya. 180.000 berarti ini hilang ya, ini satu tinggal berapa itu? 1.800 dibagi 18 berapa hasilnya? 1.000. Dengan demikian di sini aja ya, maka tadi pada unit keberapakah gitu. Pada ketika gitu aja, maka ketika PT Semar ya, PT Semar memproduksi batik ya, memproduksi hem batik, memproduksi hem sebanyak 1.000 piece ya, 1.000 piece PCS ya. Ketika PT Semar ini oleh karena itu atau jadi ketika PT Semar memproduksi hem sebanyak 1.000 piece, 1.000 unit, akan terjadi BEP ya, itu terjadi BEP atau impas, tidak untung tidak rugi ketika memproduksi 1.000 ya. Kemudian jawab yang B ya,
fungsi biaya dan pendapatannya. Ini kalau fungsi biaya berarti apa? Kita singkat aja, fungsi biaya itu artinya persamaan fungsi biaya itu berarti ini aja, dan singkat persamaan fungsi biaya itu berarti fungsi biaya ada apa? Total cost dan TR ya, dan pendapatannya, total revenue-nya, persamaan TC dan TR, serta gambarkan kurvanya ya. Yang B. Yang B itu berarti total cost, nanti siapa tahu kita rumusnya FC plus VC. Berarti apa total cost VC-nya? Sama dengan tadi berapa? 180 juta plus VC-nya berapa? 90.000 rupiah. Ini aja. Nah, ini untuk persamaan atau fungsi biaya. Sementara yang ini ya, tentang sementara yang apa namanya, fungsi ini, ini kalau ini buat gambar kurva ya, berarti yang B sini ini ya, total cost persamaannya FC plus VC, maka isi sama dengan 180 juta plus 90.000. Q boleh ya. Boleh sebelah Q boleh, di sini aja. Sementara ini yang TC berarti yang TR ya, total penerimaannya